Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, Zorky berdiri di tengah medan perang dengan senyuman penuh keyakinan. Tanpa banyak bergerak, dia langsung mengangkat kedua tangannya untuk melepaskan dua energi laser secara bersamaan. Kedua laser melesat lurus ke depan dengan kecepatan tinggi untuk menghancurkan lawan yang sudah tidak berdaya. Perhatian sepenuhnya tertuju pada kedua serangan tersebut yang bergerak lurus menuju ke depan. Tapi kemudian sebuah laser energi berwarna kuning melesat dari kiri menuju ke kanan. Lintasannya mengarah menuju dua laser milik Zorky. Ketiga serangan energi tersebut semakin mendekat satu sama lain dan akhirnya berada di jalur yang sama, menciptakan situasi benturan yang tidak dapat dihindari. Sampai akhirnya energi tersebut bertabrakan dan menghasilkan ledakan besar di udara. Ledakan tersebut membentuk gumpalan energi yang dahsyat, disertai asap hitam yang memenuhi area sekitar benturan. Serangan Zorky berhasil dihentikan sebelum mencapai sasarannya. Zorky yang melihat ledakan tersebut kini menunjukkan wajah yang sedikit terkejut. Dia sama sekali nggak menyangka ada seseorang yang mampu menghentikan serangannya. Untuk pertama kalinya, senyuman percaya dirinya sedikit menghilang ketika dia mempertanyakan siapa sebenarnya yang telah menghalangi serangannya. Sosok yang menghentikan serangan itu akhirnya terlihat. Pikon berdiri sendirian di tengah medan perang dengan tatapan serius. Salah satu telapak tangannya diarahkan ke depan dan masih mengeluarkan sedikit asap, menunjukkan bahwa dialah yang baru saja menghadang serangan energi milik Zorky. Zorky langsung mengenali sosok tersebut. Wajahnya berubah menjadi kesal sekaligus tidak percaya, karena Pikon seharusnya sudah mati setelah pertarungan mereka sebelumnya. Tapi kini mantan dewa kehancuran itu justru berdiri di hadapannya dalam keadaan hidup. Pikon tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Dia melipat kedua tangannya dan menatap serius ke arah Zorky. Pikon mengingatkan bahwa Zorky tidak akan mampu membunuhnya. Setelah kelima penyihir celestial berhasil merebut kepompong terakhir, Pikon tidak berniat membiarkan Zorky bebas begitu saja di bawah kekuasaan Zarat. Bagi Pikon, pertemuan ini merupakan kesempatan untuk memperbaiki kegagalan masa lalunya. Pikon menutup matanya dan sedikit menundukkan kepala. Ingatannya kembali pada masa lalu, tepat ketika dirinya berada dalam kondisi paling lemah. Dia mengingat bagaimana dirinya pernah gagal menghentikan para penyihir celestial. Kisah kemudian membawa kita kembali ke masa lalu. Pikon tampak sekarat dan tergeletak tak berdaya di atas tanah. Tubuhnya sudah tidak mampu melawan setelah dikalahkan. Dalam keadaan itu, Pikon merasa menyesal karena dahulu membiarkan para penyihir celestial menerobos wilayah alam surgawi. Dia menyadari bahwa mereka telah memanfaatkan kelengahan dirinya dan bertindak sangat licik. Ingatan tersebut berakhir dan Pikon kembali membuka matanya. Tatapannya kini jauh lebih tegas karena sebagai pemimpin alam surgawi, dia tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Pikon bertekad menebus kegagalannya dan menolak membiarkan makhluk seperti Zorky terus menggunakan tubuh anggota alam surgawi sebagai wadah. Tapi Zorky justru tertawa mendengar tekad Pikon. Dia merentangkan kedua tangannya sambil menunjukkan senyuman congak. Zorky mengakui bahwa kekuatan Pikon memang berada di atas dewa kehancuran biasa. Tapi baginya hal tersebut tetap tidak cukup untuk mengalahkannya. Tapi Pikon tidak menjawab dengan kata-kata. Dengan berdiri serius menghadap Zorky, kemudian energi kuning mulai muncul di sekeliling tubuhnya seperti api yang membakar udara. Tekanan kekuatan Pikon mulai meningkat, menunjukkan bahwa dia tidak datang ke medan perang hanya untuk berbicara. Tekanan energi tersebut mulai memengaruhi lingkungan. Tanah tepat di bawah kaki Pikon retak akibat kekuatan yang dipancarkannya. Retakan menyebar ke permukaan tanah menjadi tanda bahwa energi Pikon semakin berat dan mulai menekan seluruh medan perang. Zorky yang merasakan perubahan tersebut, kepalanya langsung menoleh ke kiri dengan ekspresi terkejut. Dia nggak menyangka Pikon bisa memberikan tekanan sebesar ini. Untuk sesaat, rasa percaya dirinya mulai terganggu oleh peningkatan kekuatan mantan dewa kehancuran tersebut. Sebelum Zorky sempat melakukan apapun, Pikon sudah berada sangat dekat dengannya. Tangan Pikon langsung mencengkram seluruh wajah Zorky dan mendorong kepalanya dengan kekuatan besar. Serangan itu terjadi begitu cepat sehingga Zorky tidak sempat memberikan aba-aba atau mempersiapkan ilusinya. Dengan menggunakan cengkramannya sebagai tumpuan, Pikon mempersiapkan lemparan ke arah samping. Pikon akhirnya melemparkan Zorky dengan kekuatan besar. Tubuh Zorky terhempas jauh melintasi medan perang dengan kecepatan luar biasa.
Tapi kemudian Zorky berhasil menghentikan tubuhnya lagi. Kedua kakinya menyeret keras di permukaan tanah untuk mengurangi momentum. Gesekan tersebut menghasilkan asap dan debu dalam jumlah besar di sepanjang jalur yang dilewatinya sebelum akhirnya dia berhasil mempertahankan keseimbangannya. Zorky mengusap wajahnya dengan satu tangan sambil menatap ke depan dengan kesal. Dia sedikit melebarkan kedua kakinya dan kembali mengambil posisi bertarung. Meskipun baru saja dilempar begitu keras, Zorky masih menunjukkan sikap congkak. Meskipun baru aja dilempar begitu keras, Zorky masih menunjukkan sikap congkak. Dia bahkan menyalakan pikon karena menyerangnya tanpa memberikan aba-aba terlebih dahulu. Kemudian, Zorky memutuskan untuk berhenti bermain-main. Dia merentangkan kedua tangannya dan mulai mengeluarkan energi gelap dari kedua telapak tangannya. Kali ini, Zorky menyatakan bahwa jika pikon benar-benar menginginkan pertarungan, maka dia akan memberikannya. Kemampuan ilusi Zorky mulai digunakan. Tubuhnya terbagi menjadi ratusan sosok yang identik dengannya. Dalam sekejap, satu Zorky berubah menjadi ratusan Zorky yang memenuhi medan perang. Semuanya tampak seperti Zorky asli sehingga sangat sulit menentukan mana tubuh sebenarnya. Ratusan Zorky kemudian mengelilingi pikon dari segala arah. Pikon berdiri sendirian di tengah kepungan tersebut tanpa bergerak. Namun, pikon tetap tenang. Dia menatap ke depan dengan ekspresi serius. Pikon sudah pernah menghadapi kemampuan ilusi Zorky sebelumnya. Karena itu, dia tahu bahwa mengandalkan mata saja akan membuatnya kembali terjebak. Dia menegaskan bahwa dirinya tidak akan jatuh ke dalam jebakan yang sama untuk kedua kalinya. Sampai akhirnya pikon melepaskan kekuatannya. Dia berteriak sambil mengangkat kedua kepalan tangannya. Energi kuning yang sangat besar meledak dari tubuhnya dan menyebar ke seluruh area di sekitarnya. Tekanan energi tersebut memenuhi medan perang dan menghadapi kepungan ratusan Zorky. Ratusan kloningan Zorky bergerak menyerang dari kedua sisi. Mereka melesat dari kiri dan kanan menuju pikon secara bersamaan. Alih-alih membuka mata dan mencari Zorky asli, pikon justru memejamkan matanya dan menundukkan kepala. Dia memahami bahwa pengguna ilusi harus dilawan dengan cara berbeda. Pikon memilih mengandalkan perasaannya untuk menemukan keberadaan Zorky yang sesungguhnya. Dia percaya sehebat apapun teknik ilusi Zorky, pasti ada celah yang bisa ditemukan. Ratusan kloningan kemudian menyerang pikon dari berbagai arah. Namun, tubuh pikon berubah menjadi transparan sehingga tubuh-tubuh para kloningan justru menembus dirinya tanpa memberikan dampak. Pikon tetap berdiri diam dengan menutup mata. Satu demi satu kloningan melewati tubuhnya, membuktikan bahwa pikon tidak tertipu oleh ilusi tersebut. Di tengah kepungan itu, pikon akhirnya menemukan sesuatu. Dia tiba-tiba menoleh ke arah kanan dan membuka serangannya. Satu kepalan tangan mulai dipersiapkan, sementara tatapannya mengarah tepat kepada target yang sesungguhnya. Pikon akhirnya mengetahui posisi Zorky asli di antara seluruh ilusi. Dengan yakin, dia menyatakan bahwa dirinya telah menemukan Zorky. Di situ, pikon langsung melancarkan pukulan yang brutal. Kepalan tangannya melesat lurus dan tepat menghantam perut Zorky. Untuk pertama kalinya, pikon berhasil menembus pertahanan ilusi Zorky dan menemukan tubuh aslinya. Serangan itu menjadi bukti bahwa pengalaman pikon menghadapi kelima penyihir celestial sebelumnya membuatnya mampu membaca kelemahan teknik ilusi Zorky. Tapi kemudian cerita dipindahkan ke tempat lain. Setelah pertarungan sebelumnya, Tira masih berdiri di tengah medan perang dengan senyuman puas. Dia belum merasa cukup dengan pertarungan yang baru saja terjadi. Sambil mengangkat satu tangannya, Tira menciptakan energi blade tajam di tangannya. Namun, pikirannya sudah tertuju pada tempat lain. Dia berniat meninggalkan area tersebut dan mencari musuh lain yang sedang mengacaukan markas mereka. Bagi Tira, pertarungan sebelumnya belum memberikan kepuasan yang dia inginkan. Tapi tiba-tiba perhatian Tira teralihkan. Kepalanya sedikit menoleh ketika merasakan keberadaan sebuah energi asing. Ekspresi percaya dirinya berubah menjadi rasa penasaran. Dia tidak mengetahui siapa yang baru saja memasuki wilayah tersebut. Tapi tekanan energi yang dirasakannya cukup untuk membuatnya berhenti sejenak. Di atas permukaan tanah, sebuah portal dimensi berwarna putih berbentuk bulat muncul. Portal itu menjadi tanda bahwa seseorang sedang datang dari tempat lain menuju medan perang. Untuk sesaat, perhatian Tira tertuju pada portal tersebut, menunggu siapa yang akan keluar dari dalamnya. Dari dalam portal itu, tampak sebuah sepatu melangkah keluar. Yang rupanya itu adalah Vegeta yang datang bersama dengan Whis.
Keduanya berdiri dengan tenang di tengah medan perang. Vegeta melipat kedua tangannya tanpa mengatakan apapun, sementara Whis berdiri di sampingnya sambil memegang tongkat. Vegeta kemudian memperhatikan kondisi medan perang. Dia sedikit menoleh dan melihat bahwa masih ada beberapa orang yang selamat setelah pertarungan sebelumnya. Jadi, dia memberikan perintah langsung pada Whis untuk menyembuhkan mereka yang masih hidup. Perhatian Vegeta saat itu bukan kepada Tira, melainkan kepada para korban yang masih bisa diselamatkan. Whis segera menoleh dan memastikan bahwa dirinya akan segera menjalankan perintah tersebut. Sikap Whis tetap santai seperti biasanya, seolah tugas penyembuhan tersebut bukan sesuatu yang sulit baginya. Tira melihat Vegeta dan Whis dari kejauhan. Bukannya merasa terancam, Tira justru tersenyum congak. Dia meletakkan satu tangannya secara melintang di bawah dagu dengan energi blade tajam muncul dari tangannya. Bagi Tira, kedatangan Vegeta justru tampak seperti kedatangan korban baru ke markas mereka. Dia mengejek Vegeta dan mempertanyakan apakah dirinya ingin menjadi korban berikutnya. Vegeta membalas ejekan tersebut dengan senyuman congak. Dia kini mengetahui siapa yang berdiri di hadapannya. Dari perkataan Tira dan kondisi medan perang, Vegeta sadar bahwa perempuan tersebut adalah salah satu penyihir celestial yang telah membantai para dewa kehancuran. Namun, Vegeta sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, senyumannya menunjukkan bahwa dia justru tertarik untuk menguji kekuatan lawan yang mampu mengalahkan para dewa kehancuran itu. Vegeta akhirnya menunjukkan kekuatan sebenarnya. Tubuhnya berubah menjadi Ultra Ego sebagai dewa kehancuran. Aura api ungu mulai menyelimuti seluruh tubuhnya. Tekanan energi Vegeta langsung berubah drastis. Ini bukan lagi Vegeta yang sekedar datang ke medan perang. Dia datang sebagai dewa kehancuran yang siap menguji salah satu dari 5 penyihir celestial. Dengan penuh tantangan, Vegeta meminta Tira menunjukkan padanya bagaimana dia mampu membunuh para dewa kehancuran itu. Sebaliknya, Tira langsung merasakan perubahan energi Vegeta. Ekspresi congaknya sedikit berubah menjadi keterkejutan. Dia membuka mulut sambil menatap Vegeta dari samping. Tekanan energi yang keluar dari tubuh Vegeta terasa sangat familiar baginya. Tira menyadari bahwa energi tersebut memiliki kemiripan dengan energi milik Witela, dewa kehancuran tikus yang sebelumnya telah dia hadapi. Untuk pertama kalinya, Tira mulai memahami bahwa Vegeta bukanlah dewa kehancuran biasa. Namun, keterkejutan itu tidak berlangsung lama. Tira segera kembali menunjukkan sikap kesalnya. Dia menatap Vegeta dengan penuh penghinaan dan menganggap Vegeta begitu sombong karena berani menantangnya. Bagi Tira, Vegeta belum memahami betapa mengerikannya kekuatan seorang penyihir celestial. Jadi, dia tidak berniat membiarkan seorang dewa kehancuran baru meremehkannya. Di situ, Tira langsung mengambil inisiatif. Tubuhnya melesat ke depan dalam kecepatan tinggi. Dia mengarahkan satu tangan lurus ke depan, sementara dari tangannya muncul energi hitam berbentuk runcing seperti bilah. Serangan itu langsung diarahkan kepada Vegeta. Tira menyerang dengan keyakinan penuh sambil menyatakan bahwa para dewa kehancuran baru akan menyesal karena telah meremehkan kekuatannya. Di situ serangan Tira hampir mengenai Vegeta. Bila energi tajam dari tangannya melesat sangat dekat dengan wajah Vegeta. Namun, Vegeta berhasil menghindarinya dengan tenang. Serangan tersebut hanya melewati sisi wajahnya tanpa menyentuhnya sedikit pun. Vegeta mampu membaca arah serangan Tira dan menghindarinya dengan gerakan yang tepat. Kemudian, Vegeta langsung melakukan serangan balik. Satu kepalan tangannya melesat dari bawah menuju atas dalam kecepatan tinggi. Gerakan pukulannya begitu cepat sehingga garis-garis kecepatan memenuhi sekitar tangannya. Vegeta tidak memberikan kesempatan kepada Tira untuk mengambil kembali kendali pertarungan. Pukulan Vegeta melesat sangat dekat dengan pipinya, tapi Tira berhasil menghindarinya. Kepalan Vegeta hanya melewati sisi wajahnya tanpa mengenai sasaran. Keduanya kini mulai menunjukkan bahwa pertarungan ini bukan pertarungan sepihak. Karena baik Vegeta maupun Tira mampu membaca dan menghindari serangan lawannya. Sampai kemudian pertarungan akhirnya berubah menjadi benturan langsung. Vegeta dan Tira menyerang secara bersamaan, di mana kedua kepalan mereka bertemu tepat di tengah. Saat kedua pukulan bertabrakan, energi dari keduanya meledak dengan dahsyat. Benturan tersebut menghasilkan tekanan luar biasa yang mengguncang medan perang. Sampai akhirnya kekuatan benturan menghasilkan ledakan besar. Ledakan berbentuk setengah bulat menyebar dari titik pertemuan Vegeta dan Tira. Gelombang kejut menghantam lingkungan sekitar dan membuat bebatuan serta debu berterbangan ke berbagai arah. Pertarungan dua sosok yang kekuatannya berada pada tingkat ekstrim
mulai memberikan dampak besar terhadap medan perang. Sementara tubuh Liquir masih tergeletak tak berdaya di atas tanah. Dia belum sadar dan masih mengalami luka parah pada bagian perut akibat tusukan sebelumnya. Whis kemudian mengamati kondisi dewa kehancuran yang telah jatuh itu. Dia memeriksa keadaan mereka dan menyimpulkan bahwa dari 3 dewa kehancuran yang berada di sana, hanya Liquir yang masih hidup. Karena itu, perhatian Whis selanjutnya akan tertuju pada penyelamatan Liquir, sementara pertarungan Vegeta dan Tira terus berlangsung di tempat lain. Setelah mengetahui bahwa Liquir masih hidup, Whis segera mengambil tindakan. Dia mengarahkan tongkatnya ke bawah, tepat menuju tubuh Liquir yang tergeletak tidak berdaya. Dari ujung tongkat tersebut mulai muncul energi pemulihan. Whis nggak membuang waktu karena kondisi Liquir masih sangat kritis setelah luka yang diterimanya. Energi penyembuhan dari tongkat Whis kemudian menyelimuti tubuh Liquir. Energi pemulihan mengalir ke seluruh tubuhnya, terutama menuju luka parah di bagian perut dan mulai menyembuhkannya. Whis menundukkan kepalanya sambil menjelaskan situasi yang lebih besar kepada Liquir. Dia mengungkapkan bahwa kematian para dewa kehancuran memiliki konsekuensi terhadap para angel yang berhubungan dengan mereka. Dengan Kuitela dan Rumsi yang telah gugur, para angel yang berkaitan dengan mereka kini tidak lagi menjalankan tugas seperti sebelumnya karena kematian dewa kehancuran mereka. Artinya, 2 angel telah dinonaktifkan dari tugasnya sampai para dewa kehancuran baru terpilih kembali. Whis kemudian mengalihkan pandangannya ke arah pertarungan. Dari belakang tubuh Whis tampak 2 ledakan besar berbentuk setengah bulat di kejauhan. Benturan Vegeta dan Tira terus terjadi di udara dan berpindah-pindah dalam kecepatan tinggi. Whis hanya mengamati pertarungan tersebut. Meski mengetahui betapa kuatnya Tira, Whis tetap berharap Vegeta mampu mengatasinya. Dia menyadari bahwa pertarungan antara dewa kehancuran baru dan penyihir celestial itu semakin serius. Dalam pikirannya, dia mengingat perkembangan Vegeta sejak menjalani latihan. Vegeta bukan lagi dewa kehancuran yang belum memahami kekuatannya sendiri. Dia telah berhasil menguasai energi kehancuran yang ada di dalam tubuhnya. Whis yakin bahwa kekuatan Vegeta yang sebenarnya masih belum sepenuhnya diperlihatkan. Jika Vegeta benar-benar serius, kekuatannya bisa mengejutkan banyak orang. Di sisi lain medan perang, pertarungan Vegeta dan Tira kembali terlihat. Salah satu dari mereka terhempas dan menghantam sebuah tebing dengan kekuatan yang sangat besar. Benturan tersebut menghancurkan tebing secara brutal dengan batu-batu besar pecah dan berhamburan, sementara debu dan runtuhan memenuhi area sekitar. Namun, di sisi lainnya Tira masih berdiri. Tubuhnya dipenuhi kotoran dan debu, tapi dia masih mampu tersenyum. Dia mengakui bahwa Vegeta merupakan dewa lain yang mampu menyamai kekuatan Kuitela. Untuk kedua kalinya, Tira mengakui bahwa lawannya adalah dewa yang kuat. Namun, pengakuan tersebut sama sekali bukan tanda bahwa Tira menyerah. Dalam jarak dekat, dia mengarahkan satu telapak tangannya pada Vegeta sambil tersenyum congak. Meski mengakui kekuatan Vegeta, Tira tetap yakin bahwa hasil akhirnya akan tetap sama seperti Kuitela. Baginya, Vegeta akan tetap kehilangan nyawanya di tangannya sendiri. Tira kemudian menunjukkan salah satu kemampuannya lagi. 5 cincin energi muncul untuk langsung mengunci tubuh Vegeta pada dinding tebing. 1 cincin mengikat leher Vegeta, 2 cincin lainnya mengunci kedua tangannya yang direntangkan, dan 2 cincin terakhir mengunci kedua kakinya yang juga dilebarkan. Tubuh Vegeta benar-benar terperangkap di dinding tebing dan tidak bisa bergerak. Tira tampaknya yakin bahwa kali ini Vegeta sudah tidak memiliki ruang untuk menghindar. Dia mengangkat satu tangannya dan dari tangannya kembali muncul energi runcing. Dengan senyuman penuh kemenangan, Tira bertanya pada Vegeta apakah dia masih memiliki kata-kata terakhir sebelum kematiannya yang singkat. Baginya, 5 cincin energi telah membuat Vegeta tidak berdaya. Namun, bukannya menunjukkan rasa takut, Vegeta justru tersenyum congak. Tira yang sudah yakin akan memenangkan pertarungan meminta kata-kata terakhirnya. Vegeta kemudian memberikan jawabannya dengan penuh keyakinan. Vegeta tegaskan memang ada satu kata terakhir yang ingin dia sampaikan. Bukan tentang dirinya, melainkan tentang kematian Tira sendiri. Tiba-tiba, Vegeta melepaskan kekuatan yang selama ini dia tahan. Dia berteriak keras sambil mengangkat kedua tangannya dan melebarkan kedua kakinya. Dalam sekejap, energi ungu yang sangat besar meledak dari tubuhnya. Tekanan energi tersebut begitu dahsyat sampai 5 cincin yang mengikat tubuh Vegeta langsung hancur. Bukan hanya cincin energinya yang hancur,
Dinding tebing tempat Vegeta ditahan juga ikut dihancurkan oleh ledakan kekuatannya. Ledakan energi ungu Vegeta menyebar sangat luas ke seluruh medan perang. Dari kejauhan, tampak gelombang api dan energi ungu membesar dengan dahsyat, menghancurkan lingkungan di sekitarnya. Tekanan yang keluar dari tubuh Vegeta sudah mulai mengubah seluruh suasana medan perang. Tira menyaksikan semuanya dengan ekspresi penuh ketidakpercayaan. Dia menggertakkan giginya karena kesal. Yang membuatnya marah bukan hanya karena Vegeta berhasil membebaskan diri, tapi karena kekuatan Vegeta rupanya masih bisa meningkat lagi. Tira mulai mempertanyakan bagaimana seorang dewa kehancuran baru mampu terus menaikkan kekuatannya seperti ini. Bagi Tira, perkembangan kekuatan Vegeta mulai terasa tidak masuk akal. Langit di atas medan perang ikut berubah. Awan menjadi hitam pekat dan mulai dipenuhi banyak petir ungu. Di bawahnya, ledakan api ungu Vegeta masih terus berkobar dari permukaan tanah. Suasana medan perang berubah menjadi jauh lebih mengerikan. Energi kehancuran Vegeta seakan memenuhi seluruh area, sementara petir-petir ungu terus menyambar di tengah langit yang gelap. Kemudian dari balik ledakan dan tekanan energi tersebut, Vegeta terlihat kembali. Namun kali ini penampilannya telah berubah. Vegeta berdiri dalam wujud SSJ3 Ultra Ego dengan rambut ungu yang sangat panjang. Dia berdiri diam dengan satu kepalan tangan terangkat di samping tubuhnya. Energi api ungu yang sangat kental menyelimuti tubuhnya. Dengan ketenangannya kali ini membuat kemunculannya terasa jauh lebih mengintimidasi. Tira yang melihat wujud baru Vegeta benar-benar terkejut. Mata dan mulutnya membelalak ketika merasakan tekanan energi yang keluar dari tubuh Vegeta. Untuk pertama kalinya, Tira benar-benar merasakan betapa besarnya kekuatan lawannya. Dia bahkan mempertanyakan apakah inilah kekuatan asli Vegeta yang selama ini disembunyikan. Dari kekuatan Vegeta itu sampai membuat Tira mulai menyadari bahwa pertarungan ini jauh lebih serius daripada perkiraannya. Dari kejauhan, Whis mengamati perubahan Vegeta. Dia tetap tenang sambil memegang tongkatnya, tapi kali ini muncul sedikit senyuman di wajahnya. Whis mengetahui apa yang sedang terjadi. Selama pertarungan sebelumnya, Vegeta masih belum menunjukkan seluruh kemampuannya. Namun sekarang setelah berubah menjadi SSJ3 Ultra Ego, Whis yakin Vegeta akan memberikan kejutan besar kepada Tira. Di saat pertarungan Vegeta dan Tira terus berlanjut, Liquir akhirnya mulai sadar sepenuhnya. Dia perlahan duduk di atas tanah sambil menundukkan kepala. Tubuhnya masih lemah setelah mengalami luka parah, tapi setidaknya dia berhasil selamat dari serangan Tira. Dia merasa sangat beruntung karena berhasil melewati serangan mematikan tersebut. Whis menyadari bahwa Liquir sudah sadar. Dia kemudian menoleh ke samping dengan senyuman tenang. Whis menyapa Liquir dan memastikan bahwa dewa kehancuran rubah tersebut benar-benar sudah kembali sadar. Pertarungan Vegeta melawan Tira masih menjadi pusat perhatian, tapi sekarang Liquir juga telah kembali ke dalam keadaan sadar untuk menyaksikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah menyadari bahwa Whis berada di dekatnya, Liquir perlahan mengangkat kepalanya. Tubuhnya masih terasa lemah setelah luka parah yang sebelumnya diterimanya. Kemudian dia menyadari bahwa dirinya berhasil diselamatkan oleh Whis. Namun ada hal lain yang lebih membuatnya khawatir. Keberadaan para Angel yang seharusnya berada bersamanya. Liquir pun bertanya pada Whis mengenai keberadaan mereka. Whis menjelaskan bahwa para Angel saat ini sedang mengurusi musuh lain yang kekuatannya juga tidak kalah berbahaya. Karena itu, mereka tidak berada di tempat tersebut. Untuk sementara, Whis dan Liquir akan tetap berada di sini. Tujuan mereka adalah menyaksikan sekaligus memastikan Vegeta mampu memenangkan pertarungannya melawan Tira. Dengan kondisi tubuh yang masih lemah, Liquir perlahan bangkit dan berdiri dengan tertatih-tatih. Pandangannya langsung tertuju ke arah pertarungan Vegeta dan Tira. Energi Vegeta yang begitu besar membuat Liquir menyadari bahwa dewa kehancuran baru tersebut telah membaca tingkat kekuatan yang luar biasa. Liquir bahkan tidak menyangka Vegeta mampu menguasai energi kehancuran dengan begitu mudah setelah menjadi dewa kehancuran. Whis menjelaskan apa yang sedang diperlihatkan Vegeta bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Whis mengakui bahwa untuk saat ini Vegeta dapat disebut sebagai dewa kehancuran terkuat. Pernyataan itu semakin menegaskan bahwa perkembangan Vegeta sudah melampaui standar para dewa kehancuran lainnya. Di sisi lain, Tira masih belum menyerah. Meskipun baru saja melihat Vegeta meningkatkan kekuatannya secara drastis, Tira tetap mempertahankan senyuman congak. Dia merentangkan kedua tangannya
dan mulai menyelimuti kedua tangannya dengan energi berbentuk tajam. Tira mengakui bahwa kekuatan Vegeta memang meningkat, tapi dia tetap yakin bahwa peningkatan tersebut belum cukup untuk membuatnya menang dengan mudah. Sebagai salah satu penyihir celestial, Tira masih percaya dirinya berada di atas Vegeta. Namun tiba-tiba Tira merasakan sesuatu yang aneh. Ekspresinya berubah menjadi terkejut dengan mata dan mulutnya sedikit membelalak ketika sebuah petir ungu melintas melewati tubuhnya dari arah depan menuju belakang. Vegeta kemudian muncul di belakang Tira dengan mengambil posisi untuk menyerang. Di situ dia berpose untuk melepaskan sebuah pukulan yang sangat brutal. Tanpa memberikan kesempatan pada Tira, Vegeta melancarkan pukulannya. Kepalan tangan Vegeta menghantam tepat pada Tira dengan kekuatan yang luar biasa. Tekanan dari pukulan Vegeta begitu dahsyat sampai tubuh Tira tampak seperti kehilangan kemampuan untuk menahan serangan tersebut. Dampak pukulan itu langsung tampak pada wajah Tira. Tira yang sebelumnya begitu percaya diri, kini benar-benar merasakan betapa beratnya serangan Vegeta. Tapi Vegeta tidak berhenti di situ. Tubuhnya yang masih melayang di udara segera mengambil posisi untuk melakukan serangan berikutnya. Dengan kaki kanannya diayun, Vegeta kini mempersiapkan tendangan berikutnya untuk menghantam Tira. Sampai akhirnya tendangan itu lagi-lagi mengenai sasaran. Sepatu Vegeta menghantam leher Tira dengan sangat keras. Kepala Tira langsung tersentak akibat benturan tersebut. Dengan mata membelalak dan mulutnya terbuka lebar karena menerima serangan yang mendadak. Setelah itu, Vegeta mengarahkan kedua telapak tangannya ke depan dengan kedua siku ditekuk ke samping. Dari ekspresinya, tampak bahwa Vegeta sudah benar-benar mengambil kendali atas pertarungan. Dia mengatakan bahwa perempuan ini benar-benar menyebalkan. Namun kali ini, Vegeta tidak sekedar ingin menang. Dia ingin menunjukkan pada Tira seperti apa sebenarnya rasa sakit yang bisa diberikan oleh seorang dewa kehancuran. Di situ, Vegeta akhirnya melepaskan serangan berikutnya. Dengan kedua telapak tangan diarahkan ke depan, sebuah gelombang energi yang sangat besar keluar dari kedua tangannya. Dari serangan itu, tubuh Tira langsung tergerus di dalamnya dan tampak tidak terlihat lagi. Lalu, bakal seperti apakah kelanjutannya? Apakah Vegeta telah memenangkan pertarungan dengan sangat mudah? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.